Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 14 Tandamangku, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Administrasi, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak, Ibu, Guru, dan staf tata usaha SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Syukur banyak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul pada kesempatan kita hari ini, hari Jumat tanggal 23 Agustus 2023, menyaksikan dan menyimak diseminasi kami selaku calon guru penggerak angkatan 11 terkait aksi nyata yang harus kami imbaskan kepada teman-teman di lingkungan sekolah, yaitu tentang disiplin positif dan budaya positif. Berbicara tentang budaya positif ini ya, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Apakah penerapan disiplin itu sudah bisa berjalan dengan efektif atau perlu ditinjau kembali? Baik Bapak Ibu sekalian, di sini izinkan kami untuk menyampaikan terkait penerapan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Sebelumnya, kita seringkali mendengar bahwa sekarang tidak ada lagi kata-kata tata tertib ya. Sudah mulai sejak 2 tahun yang lalu kita sudah mengikuti standarisasi sekolah ramah anak, di mana salah satu instrumen penilaian untuk mencapai standarisasi sekolah ramah anak itu adalah penilaian dalam bentuk komitmen tertulis. Nah, komitmen tertulis ini tidak lagi menggunakan redaksional tata tertib, melainkan disiplin positif. Nah, ini sangat relevan dengan kebutuhan sekolah kita. Apa sebenarnya disiplin positif itu? Mungkin Bapak Ibu guru, apalagi yang sudah senior, sebenarnya ini mungkin hanya redaksionalnya saja yang berbeda. Namun mengikuti perkembangan yang ada dan kebijakan yang ada beberapa tambahan atau mungkin sedikit perubahan terkait memang perkembangan murid kita zamannya memang sudah berbeda. Oleh sebab itu ada beberapa hal pun harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Baik, Bapak Ibu, kami bertiga, saya sendiri, Farmanuda, kemudian nanti ada Ibu Sari Asih, dan kemudian Ibu Azandra, izin menyampaikan mengenai disiplin positif. Nanti yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab terkait hal tersebut. Mohon waktunya dan mohon kesediaannya untuk dapat menyimak apa yang akan kami sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan berikan kepada Ibu Sari Asih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan lebih lanjut, kita melakukan ice breaking dulu ya. Ini namanya ice breaking buka tutup dengan kata kunci benar salah. Jadi kalau saya menginstruksikan
tutup. Maka Bapak Ibu dapat menjawab dengan benar salah, tutup, buka. Jika saya mengatakan buka, benar salahnya menjadi buka, tutup. Paham Ibu Bapak? Ya, kita mulai ya. Saya minta kesediaan Bapak dan Ibu untuk berdiri. Ya Bapak Ibu, nanti jika ada yang menyebutkan jawaban salah, mohon kesediaannya untuk duduk. Ya, sadar aja, oh iya saya salah, langsung duduk gitu. Biar kita tahu siapa yang sudah konsentrasi atau belum konsentrasi. Baik ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Oh iya, contoh sekali. Tutup, buka. Tutup, buka menjadi tutup. Kan kata kuncinya benar salah. Jadi yang di ujung sebelah sana yang disalahin. Coba ya sekali lagi. Buka. Tutup, buka. Ya, begitu. Paham ya Bapak Ibu? Yuk, kita mau ekspresi dulu dan semuanya pada semangat. Siap ya Bapak Ibu? Tutup, buka. Buka. Ya, mungkin dia salah. Ya, nanti saya akan menunjuk siapa yang salah ya. Mohon kesadarannya, yang salah silakan untuk berduduk. Nanti ada hadiah di terakhir. Nah, kita mulai ya, siap ya Bapak Ibu. Buka, tutup. Tutup, buka. Coba saya tes budora, kayaknya budora bingung. Budora sudah paham. Begini budora, ini kepala breaking-nya buka, tutup. Budora, buka, tutup, breaking. Terus kata kuncinya benar salah. Jadi kalimat kata yang kedua harus budora tadi. Kata saya tutup, budora jawab tutup, buka. Ya kan? Buka, tutup. Satu kali lagi ya. Biar lebih semangat. Satu lagi. Ayo siap. Tutup. Buka, tutup. Buka. Tutup, buka. Iya Bapak Ibu. Silakan duduk. Dan satu kali lagi ya, biar lebih semangat. Ikuti instruksi saya. Kalau saya katakan tepuk satu, tepuk lima kali, tepuk tiga kali ya. Mulai ya. Mulai ini. Tepuk satu, tepuk tiga. Nah, bukan benar. Tepuk lima. Tepuk tiga. Tepuk dua. 1, 5. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Ekspresi kita. Terima kasih. Karena kalau kita isi ekspresi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat ya Bapak Ibu. Kalau sama saya nggak lama-lama. Kalau bisa 1 menit. Di sini saya akan
kami tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Seperti yang sudah Bapak Ibu tahu, di SMP Negeri 14 ada 3 calon guru penggerak angkatan 11. Yang pertama saya sendiri Azhar Aulia Hanafi, yang kedua Bu Farhanul Huda, dan yang terakhir Bu Sari Asih. Pada hari ini temanya sesi berbagi budaya positif dengan rekan guru di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Di sini ada 7 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai guru pasti kita sudah mengenal ya apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tadi kan saya menyebutkan 7 ya, sudah saya sebutkan. Di sini hanya ada 5. Seyogyanya seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Di sini kami bukan menggurui, hanya ingin berbagi ya, seperti kata Bu Farha. Apakah di sekolah kita sudah benar-benar menerapkan budaya positif? Kalau belum, bagaimana kita caranya untuk menerapkan budaya positif itu sendiri? Apa sih pengertian dari disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Sekarang ini kan duduknya berdua-berdua ya. Coba yang duduknya sebelah kanan tangannya dikepalkan. Iya, yang sebelah kanan tangannya dikepalkan seperti ini. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan bagaimana caranya ini tetap tertutup. Dan yang sebelah kiri coba membuka tangan temannya yang digenggam. Bisa nggak? Secara paksa. Mau nggak dia membukanya? Nggak. Coba dibisikin, bisa nggak dibuka? Dikasih duit baru bisa dibuka ya, bisa. Seperti itu. Jadi dari perumpamaan tadi bisa kita artikan bahwa untuk melakukan budaya positif sebenarnya berasal dari diri kita sendiri, tidak bisa dipaksakan. Mau kita ikut motivasi dari motivator internasional pun, atau kita membaca quote setiap hari di TikTok, tapi kalau dari dalam diri kita sendiri itu tidak ada keinginan, itu tidak bisa untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Seperti itu pengangannya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri seseorang, yaitu motivasi internal, atau dari luar diri seseorang, motivasi eksternal. Perilaku manusia dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi dapat menentukan arah, intensitas,
Itu jaga perilaku seseorang. Perilaku yang memiliki motivasi yang kuat akan lebih mudah dilakukan dan lebih konsisten. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mau motivasi eksternalnya sebesar apapun, kalau dari diri sendirinya tidak ada kemauan, ya tidak akan berubah. Seperti itu. Ya mungkin pada saat ini aja, misal hari ini kita ngebahas budaya positif. Pada saat di ruangan ini aja kita akan melakukannya. Belum tentu Bapak Ibu setelah keluar dari ruangan ini akan terus melakukannya atau menerapkannya di kelas atau di sekolah kita. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Di sini terdapat 5 posisi kontrol yang seharusnya dimiliki guru. Nah, ini agak sedikit riskan karena di sini yang pertama ada penghukum. Apa sih? Ada yang sebenarnya sering kita lakukan. Contoh, ada yang pernah nggak mengutarakan kalimat lari keliling lapangan 3 kali? Sering ya. Nah, itu cara nggak sadar itu termasuk ke dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nilai yang terdapat dalam penghukum di situ, guru menjadi penghardik, murid menjadi pendendam. Karena dia pasti tetap melakukannya, cuman karena posisinya dia dihukum, pasti ada umpatan-umpatan atau kesalahan di diri siswa. Yang kedua, teman. Ada nggak yang pernah komunikasi kepada muridnya ketika tidak mengerjakan tugas dengan kata-kata, berapa kali ibu harus memberitahumu, ibu kecewa sama kamu? Sering ya? Atau enggak semuanya seperti itu? Nah, dengan suara lembut itu, murid menjadi merasa bersalah karena itu nilai yang muncul adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dengan kata-kata positif seperti itu, membuat murid-murid merasa, oh iya, yang saya lakukan tidak mengerjakan tugas, membuat kesalahan yang fatal. Selanjutnya yang ketiga, yang tadi itu membuat merasa bersalah ya. Yang teman kalimatnya, ayolah kerjakan tugasmu, bantu ibu ya nak. Ini dalam kasus kalau muridnya tidak mengerjakan tugas. Itu kalimat yang bisa kita ungkapkan kepada murid ketika dia tidak mengerjakan tugas. Posisi kita sebagai teman. Jadi murid merasa akrab dengan guru dan hanya akan menurut dengan guru tersebut. Karena ketika murid sudah senang dengan kita, itu adalah nilai plus untuk mereka akan paham dengan apa yang kita sampaikan di dalam kelas. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Contoh kalimatnya, kamu tahu kan konsekuensinya jika tidak mengerjakan tugas? Nah, jika kita sering atau pernah mengeluarkan kata-kata tersebut ketika menemui murid yang tidak mengerjakan tugas, itu berarti posisi kita sebagai pemantau. Murid tahu konsekuensinya yang harus dijalankan ketika melanggar peraturan sekolah, tetapi tetap harus kita pancing dulu dengan pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat positif. Yang terakhir, manajer. Nah, ini sepertinya kalau di SMP 14 kurang lebih ada 60 gurunya. Saya ingin bertanya, sudah adakah yang guru pernah mengutarakan kata-kata ini ketika siswanya melanggar suatu hal? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan? Ada nggak di ruangan ini yang pernah mengutarakan dengan kalimat seperti itu? Coba saja. Guru BK, kalau guru BK pasti ya. Itu kan masuk ke dalam segitiga restitusi yang seharusnya dilakukan guru BK. Sekarang guru mapel yang lain, pernah nggak sih melakukan pendekatan yang seperti itu? Saya ulang ya kata-katanya. Apa rencana
kamu untuk memperbaiki hal ini? Keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan? Adakah dari 60 lebih guru di SMP 14 yang melakukannya? Budian yang sudah menerapkan. Sebenarnya dari 5 posisi kontrol seorang guru, poin 5 adalah seyogyanya kita lakukan sebagai seorang guru. Cuman pada kenyataannya itu sangat sulit ya, karena pasti banyak pro kontranya. Pasti ada yang berpikir, terutama saya sebelum mengikuti CGP berpikir, ya kalau begitu mah anaknya tanpa menunjang, gitu kan? Karena dia hanya meyakini kesalahannya pada saat kita ajak ngobrol. Setelah itu dia akan berulang lagi. Tetapi ternyata setelah kami mempelajari modul budaya positif, poin kelima sebagai manajer adalah hal terbaik atau posisi kontrol terbaik yang harus dimiliki seorang guru. Seperti yang ada di layar, sebagai seorang guru sebaiknya dapat memposisikan guru sebagai manajer. Dengan memposisikan diri sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Seperti yang saya ucapkan di awal tadi, seperti tangan yang digenggam. Mau dari luar sekuat apapun membukanya, ketika yang memiliki tangan tidak mengizinkan, dia itu tidak akan terbuka. Begitu juga dengan murid kita. Mau kita ceramahin sebulan penuh dengan quote-quote, dengan hadis-hadis, tapi kalau dirinya tidak membuka dirinya untuk lebih baik, ya nggak akan bisa. Jadi bagaimana caranya kita pelan-pelan, saya juga pelan-pelan mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ketika ada anak misalnya tidak kalau di kelas saya ada keyakinan kelas yang harus membawa kamus, karena bahasa Lampung termasuk bahasa asing. Ketika belajar bahasa asing tapi tidak ada bahannya kan tidak bisa. Jadi ketika ada anak yang tidak membawa kamus, saya tanya kenapa, dengan pertanyaan-pertanyaan positif yang harus memantik si anak membuat atau memunculkan solusinya sendiri. Oh, saya nggak punya kamus dan saya nggak ada uang untuk membeli. Gimana ya caranya agar saya setiap pelajaran bahasa Lampung membawa kamus? Nah, itu jangan kita yang memberi solusi, tapi harus dari mereka. Karena kalau mereka yang memiliki solusinya, persentasenya 60% deh, mereka akan melakukannya, akan membawa kamus itu sendiri. Tapi kalau kita yang ngasih solusi, yaudah pokoknya pelajaran ibu harus bawa kamus. Gimana caranya? Mau kamu pinjam mau apa? Ya pasti nggak akan bawa. Dan itu setelah saya rasakan di semester lalu sebelum saya membaca modul 1.4 ini. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada 5 poin. Kasih sayang, rasa terima, bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, tempat tinggal, tempat beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Yaitu untuk kebutuhan bertahan hidup kita. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Nah, sebenarnya kasih sayang dan rasa diterima inilah yang diperlukan oleh murid-murid kita. Karena tidak kita sadari, ya emang bukan kewajiban kita sih memenuhi kebutuhan dasar mereka. Cuma salah satunya kasih sayang dan rasa diterima ini ada peran pentingnya di sekolah. Karena kan dalam satu kelas
itu tidak semuanya mereka pintar misalnya, tapi bagaimana dengan kalimat-kalimat positif kita mereka bisa merasa oh saya diterima di kelas ini, jadi saya tidak dikucilkan karena saya tidak mengerti pelajaran tertentu, seperti itu. Selanjutnya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini ada hubungannya dengan rasa diterima tadi. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar dan diakui. Contoh, dalam satu kelas kan belum tentu dia bisa sains. Pasti ada murid yang dia tidak bisa di pelajaran sains atau bahasa atau yang lain, tetapi di non-akademiknya dia sangat berkembang, sangat juara. Bisa jadi dari futsal, taekwondo dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tugas kita untuk memenuhi kebutuhan mereka selama berada di sekolah. Selanjutnya ada kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasi. Nah ini ada kaitannya juga dengan posisi kontrol guru sebagai manajer tadi. Jadi anak itu diberi kebebasan, yuk kamu ini sebenarnya mau apa, bagaimana, apa yang kamu lakukan ini sebenarnya apa tujuannya. Nah itu yang masuk ke dalam kebebasan, tapi tetap kodratnya guru adalah, fungsinya guru adalah menuntun murid sesuai dengan zamannya, tetapi menuju ke arah yang lebih baik. Itu poinnya. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan gurauan dan pembelajaran yang bermakna. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan kepada Bu Sariasi tentang keyakinan kelas. Sekarang presentasi kami mengenai keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar ya tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan atau kesepakatan kelas adalah sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif siswa. Kemudian, keyakinan dan kesepakatan kelas ini berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar lebih efektif. Jadi, keyakinan dan kesepakatan kelas itu sama ya pengertiannya. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas ini merupakan pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan dari contoh kalimat, peraturan, dan keyakinan kelas. Kalau kalimat peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Karena keyakinan kelas ini mengandung nilai-nilai yang diinginkan siswa di dalam kelas, mengandung nilai-nilai kebajikan. Tetapi kalau peraturan itu cenderung kepada larangan atau sebuah perintah. Ya kan? Jadi bisa ya Ibu perbedaannya tahu ya, lebih baik yang mana di peraturan atau keyakinan kelas. Kemudian ada kalimat dilarang mengganggu orang lain. Itu kalau contoh peraturannya dilarang. Nah di sini kita seyogyanya tidak baik menggunakan kata dilarang dan tidak, karena itu merupakan larangan atau perintah langsung. Tetapi sebaiknya kalimat diganti menjadi menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturannya. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkemanusiaan. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kita mungkin dari saya SD, saya itu selalu mendengar adanya peraturan-peraturan kalau zaman saya SD. Keyakinan itu belum ada, karena kalau nggak dilarang
Tidak, dilarang tidak itu saja. Tetapi sekarang ada perubahan dengan dibentuknya keyakinan kelas agar menjadi lebih baik. Dilarang melakukan kekerasan itu keyakinan kelasnya keselamatan atau menghormati orang lain. Peraturannya dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya di sini menghormati orang lain atau bersabar. Jadi dapat kita rasakan ya di hati kita bahwa antara peraturan dan keyakinan kelas itu sangat berbeda. Kalau keyakinan kelas kita merasanya lebih apa ya, lebih baik gitu ya, mendengar dan kalimat yang ditampilkan di layar itu saja lebih baik gitu pokoknya intinya. Kemudian ada gunakan masker, itu peraturan, keyakinannya kesehatan atau keselamatan. Yang terakhir peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya tentang keselamatan atau keamanan. Next, Bundara, next. Tujuan keyakinan kelas. Di sini tujuan keyakinan kelas ada 3. Yang pertama, menumbuhkan komunikasi yang lebih efektif antara siswa dan guru. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terakhir, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Itu tujuan keyakinan kelas. Kemudian, langkah-langkah keyakinan kelas di sini ada 6. Yang pertama, guru mengajak siswa mengungkapkan keinginan yang mewujudkan kelas impian. Jadi guru itu memfasilitasi siswa, membersamai siswa untuk menanyakan keinginan-keinginan itu seperti apa sih yang diinginkannya di dalam kelas. Yang kedua, meminta siswa menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dalam belajar. 3, siswa menuliskan tentang kelas impian mereka. Yang keempat, hal-hal ditulis tentang kelas impian dibaca satu persatu dengan bantuan siswa. Setelah menuliskan di sticky note, nanti siswa diharapkan maju satu persatu untuk menempelkan sticky note-nya di papan tulis ya yang kalian sediakan. Kemudian yang kelima, guru dan siswa berdiskusi membahas impian-impian tentang kelas yang sudah mereka tulis untuk dijadikan keyakinan kelas. Terakhir, guru dan siswa membaca hasil keyakinan kelas yang disetujui. Kemudian siswa menandatangani keyakinan tersebut sebagai persetujuan. Itu Bapak Ibu langkah-langkahnya. Kemudian di sini ada mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kan kalau kita dengar antara peraturan dan keyakinan itu seperti sama ya Bapak Ibu. Kayaknya keyakinan dan peraturan itu sama-sama tata tertib. Namun di sini ada perbedaan secara mendasar yang perlu kita pahami nanti ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi nanti kita dapat menyaksikan video bagaimana cara membuat keyakinan di kelas. Ini contoh keyakinan di kelas. Contoh keyakinan di kelas yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Kan kalau peraturan tidak boleh datang terlambat, itu peraturan. Ini keyakinan, masuk kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Kalau peraturannya tidak boleh buang sampah sembarangan, kan begitu kan hampir sama, tapi yang peraturan itu lebih agak ini kalau menurut saya. Kemudian ketiga, saling menghargai sesama teman. Yang keempat, tidak membuat keributan saat belajar. 5, mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian mari kita menyimak video pembuatan keyakinan kelas.
Datang tepat waktu. Setelah masuk wilayah mana? Ya, betul. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kalian untuk maju membacakan hasil diskusi satu kali. Ya, Bapak berikan untuk kepada membacakan hasil dari Bapak. Setelah kalinya nanti kalau berpikir jangan dibaca oleh Ibu hari ini termasuk daerah wilayah apa? Mendengar penjelasan hubungan baik termasuk wilayah perumahan. Untuk hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas dan sudah menandatanganinya semua. Semoga dengan keyakinan kelas ini bisa membawa kelas kita menjadi nyaman, menyenangkan dan lebih kondusif serta bisa menikmati pembelajaran dengan baik. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua. Terima untuk hari ini. Baik, demikian tadi pembentukan keyakinan kelas yang telah kita saksikan bersama-sama melalui video yang barusan ditayangkan. Kemudian akan dilanjutkan dengan peran saya Pak Ibu. Ya Bapak Ibu, terhadap apa yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak, sama halnya dengan Bapak Ibu yang lain yang sudah melaksanakan pendidikan ini. Baik, saya buka lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya lanjutkan tentang restitusi ya. Ini mungkin kata-kata ini minimal kalau mendengar kata-kata ini, oh iya pernah dengar gitu ya. Jadi ada hal yang barunya namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, tadi yang sudah disampaikan Bu Sari Asih dan Bu Azara itu terkait bagaimana cara ketika disiplin positif ini dapat diterapkan pada siswa. Ini ada sebuah saran, ada referensi cara bagaimana penerapan disiplin positif kita berlakukan untuk siswa kita. Next. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasarkan tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, pada restitusi ini sebenarnya gini ya Bapak Ibu ya.
Restitusi itu membantu siswa ya, membantu siswa untuk menjadi lebih memiliki tujuan dan disiplin positif. Jadi dia memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ketika dia sudah berbuat salah, bagaimana pemulihan dirinya? Nah ini ada teknik yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Oke, next. Nah ini yang pertama ya. Jadi ada 3 tahapan nih. Untuk menstabilkan identitas, jadi kita buat anak ini anak yang merasa gagal karena berbuat salah. Itu jadi kan ini adalah pengalaman buat dia, pengalaman yang positif sehingga akhirnya memberikan karakter yang lebih kuat. Jadi guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, gitu ya. Jadi dia tuh menstabilkan diri dulu bahwa manusia itu nggak ada loh yang sempurna, gitu ya. Pasti semuanya akan mengalami kesalahan. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ini lebih ke fokus untuk menyelesaikan masalah. Next. Tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, untuk validasi kebutuhan ini, tadi yang sudah disampaikan kebutuhan dasar manusia ada apa saja yang disampaikan oleh Bu Azahra. Jadi untuk validasi ini membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar, apa itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Validasi kebutuhan ini bisa dengan guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Atau bisa juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau bisa juga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau bisa juga, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan disampaikan ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas nanti kita kembalikan ke siswanya lagi. Jadi ketika anak melihat kesalahannya, itu dihubungkan dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi kan tadi ada keyakinan kelas nih. Kita kembalikan apa aturan sekolah. Jadi supaya anak itu mencari tahu dia salahnya di mana. Dia sendiri yang menganalisis kesalahan dia di mana, dan dia juga yang akan mencari solusinya. Gitu. Intinya jangan semuanya dari kita ya. Coba biarkan anak itu berpikir, menyadari kesalahannya, sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi munculnya dari anak, jangan dari kita dulu. Supaya timbul motivasinya itu dari dirinya, bukan dari orang lain. Ya, misalnya kalau menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Yang kemarin sudah sepakati apa? Ditanya lagi. Kemudian nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu gimana sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu itu menjadi orang yang seperti apa? Dan lain-lain. Itu ya, jadi menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelasnya dulu deh. Atau disiplin positif di sekolahnya itu harusnya gimana? Oke, next. Next aja ya. Waktunya nggak? Ya, baik, itu untuk penerapan segitiga restitusinya. Ada di video sebenarnya ya, tapi bisa aja lihat lagi itu bisa. Tanya jawab. Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan disiplin positif yang bisa diterapkan di sekolah kita, boleh ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Oke lah ya. Bu Rezi. Enggak ada lah. Ya oke, coba terima kasih ya. Terus ambil. Nah itu tuh. Terus ke depannya sekalian.
dia ke sini? Tahu Bu. Kenapa kira-kira? Tidak mengumpulkan dulu. Kamu kemarin tidak mengumpulkan HP ya? Kira-kira alasannya kenapa tidak mengumpulkan HP? Main game Bu. Oh, ingin main game. Menurut kamu itu perbuatan salah atau benar? Salah Bu. Salah ya? Apa peraturan sekolah tentang HP? Peraturan sekolah itu dikumpulkan pada pagi hari dan diambil pada saat pulang Bu. Iya, betul sekali. Itu peraturan sekolah ya, Naya. Nah, kamu tahu tidak kalau dalam peraturan tersebut ada nilai-nilai kebaikan yang dituju. Iya Bu. Nah, kira-kira apa coba nilai-nilai kebaikan itu? Kedisiplinan ya Bu. Iya, betul sekali. Nah, apalagi selain kedisiplinan? Apa ya Bu? Apa coba? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Jadi ada peraturan tersebut kalau siswa itu setiap pagi kan HP-nya harus dikumpulkan, kemudian diambil pada saat pulang. Peraturan itu ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya, seperti tadi yang kamu sebutkan. Ada kedisiplinan, tanggung jawab, mandiri. Jadi sekolah itu membuat sebuah peraturan itu ditetapkan karena ini menanamkan nilai-nilai kebajikan pada siswa. Begitu. Iya Bu. Nah, sekarang Ibu yakin nih Firly ini anak yang baik. Jadi kira-kira rencana kamu apa nih untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Saya akan memberikan HP pagi-pagi. Kemudian akan mengambilnya Saat pulang sekolah. boleh digunakan apabila Ada pengawasan dari guru sebagai media belajar. ya, jadi boleh pakai HP tapi ada pengawasan dari guru ketika guru itu menggunakan media belajar untuk belajarnya ya. Nanti Firly tidak boleh mengulangi lagi ya. Bu, siap. Ya. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah menyelesaikan masalah ini menjadi lebih baik, lebih tenang, karena tidak ada amarah dan saya juga lega karena diselesaikan dengan baik-baik. Terima kasih Bu Farah. Dalam setiap langkah, dalam setiap kata, Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mak. Kira-kira tahu nggak kalian kenapa dipanggil sekarang? Kenapa? Waktu panggil masuk kelas. Iya, jadi ya. Aku mendapatkan informasi dari guru lainnya bahwa kalian ketika pergantian pelajaran dari dua kelas dan terlambat masuk kelas. Coba jelaskan kenapa? Kenapa harus jauh sekali di masjid dan sebagainya? Sedangkan dekat kelas kan ada kamar mandinya. Betul, kebetulan tadi Bu, karena kami sering ngelakuin ya. Yang ditanyakan hanya secara material. Kalau sudah selesai, seharusnya yang kalian lakukan apa? Kembali ke kelas. Nah, kenapa kalian sampai 30 menit baru masuk kelas? Ya, jauh bergeraknya. Kalian tahu nggak kalau perbuatan kalian itu salah atau benar? Salah, Bu. Salah ya.
Ibu tahu kalian itu anak-anak yang baik. Sebagai murid, nilai-nilai keyakinan apa yang kita yakini di kelas? Tujuannya apa? Baik, jadi nilai keyakinan yang kalian sebutkan tadi adalah dalam tepat waktu dan harus diisi dulu di kelas jika ke kamar mandi. Apakah kalian sudah melakukan itu? Belum ya. Jadi kalau belum, bagaimana ke depannya kalian untuk memperbaikinya? Benar ya, tidak akan mengulangi lagi. Alhamdulillah, jika kalian berpikir demikian, sekarang sudah berjanji, mulai sekarang jika pergantian langsung masuk kelas dan jika ingin ke kamar mandi, dekat kelas aja, jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu lama. Ya, itu sangat menghargai usaha kalian untuk memperbaiki diri. Semoga kalian selalu semangat dalam menuju pembelajaran di sekolah ya. Ya sudah, jadi seperti itu ya nak. Dan kalian boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bangsa Bajai berkenalan dengan seorang pelajar Siti Nanda. Silakan nama saya Siti Nanda. Nama saya Maura. Nama saya Siti Nanda. Saya sangat senang diajak berbicara untuk membicarakan permasalahan yang kami lakukan. Kedepannya kami akan lebih sebagai bangsa dan melakukan dengan berbagai pakaian di kamar mandi dekat kelas agar tidak mengganggu jalannya pelajaran. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi Ibu ya di traktir Ibu Asli ada tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Nah, yang mau dinanyakan adalah apakah peraturan itu sama dengan kesepakatan kelas yang Bu Asli tadi jabarkan? Kemudian yang kedua, bagaimana Bu Asli tolak ukur keberhasilan dari kesepakatan kelas tersebut? Karena kadang-kala kan ada pas kita nyaman, misalnya nyaman gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti coba saya jawab, nanti teman-teman bisa menambahkan. Ya, di sini ada istilah kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, ya. Jadi itu sebenarnya suatu hal yang berbeda. Itu hal yang berbeda ya. Kalau, nah ini untuk bahasanya sekarang tuh kalau kesepakatan kelas adalah sebuah aturan ya, sebuah aturan yang dibuat itu mungkin tanpa ada apa namanya hanya dibuat oleh dirinya saja, dibuat oleh dirinya saja, tanpa apa namanya menanyakan atau diskusi dengan siswanya terlebih dahulu. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat, tetap ada kesepakatan tapi dibuat bersama gitu. Jadi siswa itu terlibat dalam membuat keyakinan kelas itu. Jadi ketika ada hal-hal pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, maka akan dikembalikan dengan kesepakatan itu. Selama ini mungkin kesepakatannya hanya dibuat kesepakatan untuk gurunya saja atau orang-orang yang ada di lingkungan sekolah tanpa melibatkan siswa. Gitu ya. Jadi dengan keyakinan kelas nanti siswa lebih ditekankan pada nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Jadi motivasi ketika dia akan berubah itu muncul dari dalam dirinya, bukan karena ketakutan dengan aturan atau karena ingin dapat pengakuan atau hadiah, tapi muncul dari dalam dirinya. Itu yang mau kita munculkan gitu ya. Tujuannya sama sebenarnya. Ada tambahan? Di sini saya akan mencoba pertanyaan yang nomor 2 tadi, bagaimana tolak ukur keberhasilan keyakinan kelas. Di sini kalau kita lihat tolak ukurnya itu yang pertama, jika
sudah terciptanya suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, jika sudah terwujud nilai-nilai profil Pancasila, dalam arti nilai-nilai luhur Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar tertib, seperti itu. Ibu Regi, bagaimana bisa dipahami jawaban saya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu tanggapan dari kami. Demikian cukup ya. Baik, untuk penyampaian ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oh boleh. Terima kasih Bu. Silakan. Boleh di sini Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya catat mengenai perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Di mana dari yang saya amati, kalau kesepakatan kelas itu ada guru yang membuat, kalau keyakinan kelas itu melibatkan peserta didik untuk berdiskusi membuat apa yang harus mereka sepakati. Pertanyaan saya, mana di antara dua ini yang memang harus maksudnya lebih baik lah ya, lebih baik. Kemudian, apakah ini berlaku ke seluruh guru yang mengajar di kelas tersebut? Misalkan ada 13 mapel guru, terus apakah 13 mapel itu harus 13-nya buat semua? Atau hanya cukup aja satu orang saja, terus yang lain menyesuaikan? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Arina atas pertanyaannya. Pertanyaannya cukup bagus ya. Nah ini tadi apa yang sudah disampaikan bahwa kesepakatan kelas, perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ya sebenarnya kesepakatan kelas ini kan sudah kita terapkan sudah lama sih ya, dari dulu. Tapi Bapak Ibu yang senior itu pastilah ada kesepakatan di kelas. Nah ini ada sebuah penyesuaian terhadap kondisi kodrat zamannya ya. Memang ketika kita menghadapi situasi di mana peserta didik yang sudah mulai dengan generasi zaman sekarang, itu memang kita harus mampu mengikuti perkembangan psikologis anaknya ya. Jadi kita harus bisa melibatkan anak dalam membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan. Sebenarnya kesepakatan itu sudah lama kita terapkan. Di sini kita berikan inovasi baru atau tambahan bahwa untuk membuat kesepakatan itu harus dibuat atau atas persetujuan dengan peserta didik. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi bukan hanya kesepakatan, tapi keyakinan kelas. Kenapa pakai bahasa keyakinan? Karena harapannya bahwa nanti peraturan yang dibuat itu yang diyakini oleh siswa, diyakini oleh siswa, dan dia juga mengetahui apa maksud dan tujuan dibuat aturan tersebut. Jadi untuk sekarang menurut saya itu keyakinan kelas yang memang harus ditekankan. Ya, bisa ditambahkan sama Bu Azahra. Iya, saya akan mengembangkan yang sesuai dengan tujuan keyakinan kelas. Di sini ada 3. Jadi kesepakatan untuk kesepakatan kelas memang sudah teraya dari peraturan sekolah. Jadi tinggal kita membuat keyakinannya dengan 3 tujuan. Yang pertama, komunikasi yang lebih efektif antara siswa dan guru, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi poinnya keyakinan kelas itu gimana caranya selama pembelajaran masing-masing siswa itu memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya sendiri dalam menumbuhkan situasi pembelajaran yang nyaman untuk mereka sendiri.
Jadi bukan hanya peraturannya disiplin, oke, tidak boleh berisik, tapi bagaimana keyakinan kelas dari diri mereka untuk menyadari untuk tidak berisik itu harus bagaimana ya? Keyakinan diri mereka sendiri itu harus bagaimana untuk menumbuhkan agar tidak berisik? Apakah dengan cara kolaborasi antar siswa atau mereka yang lebih aktif? Jadi pembelajaran itu memang harus berpusatnya pada murid, karena kita hanya menuntut sesuai dengan kurikulum kita sekarang, yaitu kita hanya sebagai penentu murid sesuai dengan program zamannya dan program mereka sebagai peserta didik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Pasha. Terima kasih. Ya, terakhir ya, sedikit lagi menambahkan tadi apa kata Bu Amina, apakah semua pelajaran harus dibuat seperti itu? Ya ini teknis saja sih. Tadi yang sudah dicontohkan oleh Bu Aksari Asih itu hanya ya contoh lah ya. Dan penerapannya bisa kita lakukan di dalam kelas karena setiap guru itu kan punya aturan mainnya masing-masing. Kalau saya pribadi, pertama kali saya masuk kelas itu saya kontak dulu dengan anak-anak, belum masuk ke pembelajaran. Jadi idealnya pada saat Bapak Ibu masuk di semester awal, kalau yang sudah terlambat nggak apa-apa dibuat lagi aja. Pada saat masuk di semester awal, kita kan nggak langsung belajar. Nah, kita buat kesepakatan dulu dengan keyakinan kelas, begitu. Jadi itu hak masing-masing guru. Semua guru buat seperti itu. Karena yang boleh menyelesaikan masalah pertama ketika ada masalah itu kan harusnya guru mata pelajaran dulu. Jangan langsung wali kelas gitu. Jadi kadang-kadang ada masalah langsung wali kelas, langsung menantu kayak gitu ya prosedurnya ya. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu guru mata pelajaran dulu. Jadi Bapak Ibu kan dapat jatah nih jam mengajar jam sekian. Nah, manfaatkan jam itu. Ketika ada terjadi sesuatu kondisi yang dimana tidak menyenangkan, nah yang bertanggung jawab adalah guru pada saat jam mengajar itu. Makanya kita buat keyakinan kelas itu pada saat kita pembelajaran itu berlangsung. Nah, ketika sudah ada keyakinan kelas, ya masing-masing lah ya. Ketika terjadi permasalahan kita kembalikan lagi. Nih, kemarin kan kita sudah sepakat ini kan. Nah, jadi anak juga, oh iya ya saya salah. Jadi dia mengakui itu kesalahan. Begitu kira-kira buatnya. Bisa masuk lah ya. Bisa masuk lah ya. Ya, intinya sih Bapak Ibu, kalau saya boleh menambahkan, apapun permasalahan yang dialami siswa, saya yakin Bapak Ibu guru punya caranya sendiri, cara terbaik yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru pasti punya caranya masing-masing, dan itu adalah cara terbaik yang Bapak Ibu miliki yang tujuannya semuanya sama, untuk menyadarkan siswa untuk bisa menjadi lebih baik. Adapun yang sudah kami sampaikan itu adalah salah satu referensi metode bagaimana cara penyelesaian masalah di kelas ataupun di sekolah. Baik, demikian itu diseminasi ataupun imbasan yang bisa kami laksanakan dari kami calon guru penggerak angkatan 11. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih membuat keyakinan kelas itu. Jadi ketika ada hal-hal pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, maka akan dikembalikan dengan kesepakatan itu. Selama ini mungkin kesepakatannya hanya dibuat kesepakatan untuk gurunya saja atau orang-orang yang ada di lingkungan sekolah tanpa melibatkan siswa, gitu ya. Jadi dengan keyakinan kelas, nanti siswa lebih ditekankan pada nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Jadi motivasi ketika dia akan berubah itu muncul dari dalam dirinya, bukan karena ketakutan dengan aturan atau karena ingin dapat pengakuan atau hadiah, tapi muncul dari dalam dirinya. Itu yang mau kita munculkan, gitu ya. Demikian cukup ya. Baik, untuk penyampaian ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oh boleh. Kalau kesepakatan kelas itu ada guru yang membuat. Kalau keyakinan kelas itu melibatkan peserta didik untuk berdiskusi membuat apa yang harus mereka sepakati. Pertanyaan saya, mana di antara dua ini yang memang harus maksudnya lebih baik lah ya, lebih baik. Kemudian, apakah ini berlaku ke seluruh guru yang mengajar di kelas tersebut? Misalkan ada 13 mapel guru, terus apakah 13 mapel itu harus 13 buat semua? Atau hanya cukup aja satu orang
saja, terus yang lain menyesuaikan. Kesepakatan kelas, perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ya sebenarnya kesepakatan kelas ini kan sudah kita terapkan sudah lama sih ya, dari dulu. Mungkin Bapak Ibu yang senior itu pastilah ada kesepakatan, itu nggak ada loh yang sempurna gitu ya, pasti semuanya akan mengalami kesalahan. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ini lebih ke fokus untuk menyelesaikan masalah. Next. Tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, untuk validasi kebutuhan ini, tadi yang sudah disampaikan kebutuhan dasar manusia ada apa saja yang disampaikan oleh Bu Azahra. Jadi untuk validasi ini membantu murid mengenali basic rate kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar, apa itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Validasi kebutuhan ini bisa dengan guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Atau bisa juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau bisa juga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau bisa juga, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya gitu ya. Nah lanjut. Nah terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah tadi kan disampaikan ada keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas nanti kita kembalikan ke siswanya lagi. Jadi ketika anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi kan tadi ada keyakinan kelasnya. Kita kembalikan apa aturan sekolah. Jadi supaya anak itu mencari tahu dia salahnya di mana. Dia sendiri yang menganalisis kesalahan dia di mana, dan dia juga yang akan mencari solusinya. Gitu. Jangan semuanya dari kita ya. Coba biarkan anak itu berpikir, menyadari kesalahannya sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi munculnya dari anak, jangan dari kita dulu. Supaya timbul motivasinya itu dari dirinya, bukan dari orang lain. Ya misalnya kalau menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita, yang kemarin sudah sepakati apa, ditanya lagi. Kemudian nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu gimana sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dan lain-lain. Itu ya. Jadi menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelasnya dulu. Atau disiplin positif di sekolahnya itu harusnya gimana? Oke, dan misalnya kalau menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita? Yang kemarin sudah sepakati apa? Ditanya lagi. Kemudian nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu gimana sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dan lain-lain. Itu ya, jadi menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelasnya dulu. Atau disiplin positif di sekolahnya itu harusnya gimana? Baik, itu untuk penerapan segitiga restitusinya. Ada di video sebenarnya ya. Bisa dilihat dulu ya tulisan. Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan disiplin positif yang bisa diterapkan di sekolah kita, boleh ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi Ibu lihat di slide terakhir Ibu Asih ada tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Nah, yang mau ditanyakan adalah apakah peraturan itu sama dengan kesepakatan kelas yang Bu Asih tadi jabarkan? Kemudian yang kedua, bagaimana Bu Asih tolak ukur keberhasilan dari kesepakatan kelas tersebut? Karena kadang-kala kan ada pas kita nyaman, siswanya yang nyaman gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti coba saya jawab, nanti teman-teman bisa menambahkan. Ya, di sini ada istilah kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, ya. Jadi itu sebenarnya suatu hal yang berbeda. Itu hal yang berbeda ya. Kalau, nah ini untuk bahasa yang sekarang itu kalau kesepakatan kelas
adalah sebuah aturan ya, sebuah aturan yang dibuat itu mungkin tanpa ada hanya dibuat oleh gurunya saja, yang dibuat oleh gurunya saja, tanpa menanyakan atau diskusi dengan siswanya terlebih dahulu. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat, tetap ada kesepakatan tapi dibuat bersama gitu. Jadi siswa itu terlibat dalam membuat keyakinan kelas itu. Jadi ketika ada hal-hal pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, maka akan dikembalikan dengan kesepakatan itu. Selama ini mungkin kesepakatannya hanya dibuat kesepakatan untuk gurunya saja atau orang-orang yang ada di lingkungan sekolah tanpa melibatkan siswa. Gitu ya. Jadi dengan keyakinan kelas, nanti siswa lebih ditekankan pada nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Jadi motivasi ketika dia akan berubah itu muncul dari dalam dirinya, bukan karena ketakutan dengan aturan atau karena ingin dapat pengakuan atau hadiah, tapi muncul dari dalam dirinya. Itu yang mau kita munculkan gitu ya. Tujuannya ke sana sebenarnya. Membuli, tidak bercanda saat pelajaran.